Berikut, inilah titik terang keterangan dan adegan prarekonstruksi Danu yang jika benar, bisa membuat Yosef tak bisa mengelak jadi otak pembunuhan Tuti Suhartini. Kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang sedikit demi sedikit mulai menemukan titik terang. Sedikitnya muncul beberapa penemuan baru setelah salah satu tersangka, Danu bersaksi. Bahkan titik terang dari keterangan Danu tersebut dinilai dapat mengungkap petunjuk baru soal kebohongan tersangka lainnya, seperti Yosef. Danu, pemuda 23 tahun keponakan korban Tuti Suhartini itu sendiri menyerahkan diri ke Polda Jabar, 16 Oktober 2023, lalu. Setelah Danu menyerahkan diri, 4 tersangka lainnya ikut terseret, mereka adalah Yosef, istri muda Yosef Mimin Mintarsih dan 2 anaknya, Arigi dan Abi. Namun 4 tersangka lainnya termasuk Yosef tak mengkuinya. Sementara Danu mengakui terlibat dalam pembunuhan kasus Subang tersebut. Namun, Danu mengaku hanya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti dan Amalia tersebut karena ada di TKP. Kepada penyidik, Danu mengaku dirinya ada di TKP karena diperintah salah satu tersangka Yosef untuk membawakannya golok. Namun Danu mengaku tak mengetahui pembunuhan yang direncanakan Yosef. Setelah menyerahkan diri, keterangan Danu tersebut menyibak penemuan baru bagi penyidik. Bahkan dari keterangan Danu tersebut penyidik Polda Jabar melakukan prarekonstruksi, guna menguak misteri pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut. Hal itu pun diungkap Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Ibrahim Tompo. Menurutnya keterangan Danu cukup memberikan spirit baru bagi penyidik Polda Jabar untuk mengungkap kasus Subang. Setelah digelar prarekonstruksi tersebut sedikitnya memberikan gambaran kronologi di malam pembunuhan yang dilakukan Yosef CS. Di antara 95 adegan prarekonstruksi tersebut, ada beberapa adegan yang bisa membuat Yosef tak bisa mengelak terlibat dalam pembunuhan istri dan anaknya tersebut. Adapun salah satu adegan tersebut adalah peristiwa saat Danu dan Yosef ada di warung pecel lele. Menurut pengakuan Danu, dirinya dan Yosef sempat bertemu di warung pecel lele pada pukul 9 malam sehari sebelum penemuan mayat Tuti dan Amalia di bagasi mobil Alphard, 17 Agustus 2021. Danu mengaku selepas dirinya pulang bekerja, ia melihat motor Yosef parkir di warung pecel lele tersebut. Kemudian Danu berinisiatif mampir dan menghampiri Yosef. Setelah itu, Danu dan Yosef pun mengobrol. Menurut keterangan kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan, pada momen itulah Yosef sempat curhat kepada Danu. Dalam curhatannya itu, Yosef mengaku ingin memberikan pelajaran untuk Tuti dan Amalia. Yosef curhat soal dirinya yang merasa diperlakukan tidak adil oleh kedua korban Tuti dan Amalia karena tak mendapat jatah yang layak dari yayasan yang didirikannya. Sementara itu, keterangan Yosef sekira pukul 8 malam, 17 Agustus 2021, ia mengaku dirinya terakhir kali melihat Tuti dan Amalia di rumah. Pada waktu itu dirinya pamitan atau keluar rumah TKP untuk pulang ke rumah istri mudanya Mimin Mintarsih di Cijengkol. Di sisi lain, keterangan Yosef itu diperkuat dengan keterangan Mimin Mintarsih, istri mudanya yang juga jadi tersangka kasus Subang. Mimin mengaku dirinya yang ketiduran di rumahnya dibangunkan oleh Yosef sekira pukul 9 malam. Saat itu Mimin mengaku Yosef membangunkannya untuk mengingatkan menonton sinetron Andin. Namun, Mimin tak menjelaskan datang dari mana Yosef saat itu membangunkannya. Demikian perbedaan keterangan Danu dan Yosef tersebut, di sisi lain membuat penyidik Polda Jabar mendapat petunjuk. Jika mengacu pada keterangan Danu bahwa Yosef ada di warung pecel lele sekira pukul 9 malam, penyidik dapat memeriksa alat bukti CCTV di sekitar warung pecel lele tersebut. Pasalnya, diketahui di sekitar warung pecel lele tersebut terdapat pusat-pusat toko hingga ban yang memasang CCTV. Oleh karena itu rekaman CCTV di sekitar warung pecel lele tersebut bukan hal tidak mungkin bisa dijadikan alat bukti. Alat bukti tersebut bisa dari keterangan Danu, keterangan saksi penjual di warung pecel lele dan rekaman CCTV di area tersebut yang menunjukkan jam. Apabila keterangan Danu sesuai dengan fakta adanya CCTV dan saksi warung pecel lele tersebut, maka hal tersebut bisa membuat Yosef tak bisa mengelak. Bahkan keterangan Yosef berbohong tersebut juga sekaligus bisa membuat Mimin Mintarsih juga terseret. Sementara itu soal keterangan Danu dalam prarekonstruksi di mana Yosef sempat bercerita kepada Danu soal kebutuhan uang itu belum dapat dipastikan penyidik. Percakapan antara para tersangka itu, kata dia, sudah diperagakan dalam prarekonstruksi yang dilakukan pekan lalu. Namun, apakah masalah uang itu menjadi motif utama dalam kasus ini? Surawan mengaku belum dapat memastikannya. Pihaknya pun mengaku bakal kembali mendatangi lokasi kejadian untuk mengulang sejumlah adegan dalam peristiwa yang terjadi pada 18 Agustus 2021 tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.